yang mendalam harus kita tahu, ada substansi kenapa kita ada di dunia ini yang perlu kita tahu, yaitu kesadaran, Mas Hendra. Kesadaran, dan kita harus memahami bahwa semua kunci realisasi itu ada di 3 judul, energi, vibrasi, dan frekuensi. Law of projection, apapun yang kita proyeksikan di layar itu berasal dari endapan pikiran dan emosi di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain marah, komplain, dan lain-lain, mereka cuma tukang pos, Mas Hendra. Oke. Yang mau kasih tahu, "Hey, kamu ada endapan emosi yang menutup kelimpahan kamu mau masuk, harus Oke. dilepaskan." Nah, itu nggak disadari sama teman-teman semua. Ketika kamu bervibrasi di situ, apa yang kamu mau, kamu dapet gitu. Mhm. Vibrasi bersyukur, berkelimpahan, bahagia, senang, gembira. Stay di situ aja, abaikan realita, yang penting responmu terhadap realita itu. Aku mikir, nih udah belajar nih. Aku tahajud lagi kan, aku tahajud lagi dan aku tanya lagi, "Ya Allah, apalagi yang belum aku mengerti?" Suatu saat aku dapatnya kanal Firman Pratama di Mhm. YouTube. Jadi pada saat Diamond Cutter belum bisa ngeluarin motor aku, Mas. Angkanya karena 1,3 miliar, butuh power yang lebih gila kayaknya. Dari sekedar itu gitu, butuh power yang lebih luar biasa lagi. Nah, dari gambaran itu, aku sadar, ini aku butuh yang berbeda dari yang lain. Akhirnya aku ikut kelas Mas Firman Pratama. Mas Firman Pratama mengajarkan aku. Jadi orang yang sangat berkesan di dalam kehidupan aku, salah satunya adalah dosenku, Firman Pratama. Itu luar biasa banget menurut aku. Pada saat aku ikut kelas reguler, Mas Firman menyadarkan aku, "Feby, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, itu kamu yang menariknya, lewat pikiran dan perasaan kamu." Di situ aku mulai sadar dan pada saat aku tahajud, itu kayak dibimbing gitu Mas, sama Allah yang Maha Baik, "Feby ambil kertas." Aku ambil kertas. "Feby gambar, langit." Aku gambar langit. "Feby tulis di sebelah kanan rasa apa yang kamu rasain." Aku tulis kan, sedih, gelisah, resah, bingung, khawatir, takut, cemas, gitu kan. Nah terus di situ disuruh lagi, "Feby tulis, sebenarnya kebaikan Allah dalam sebuah rasa secara fitrah harus apa? Bersyukur, bahagia, gembira, terus rasa yang aslinya udah pasti default-nya berkelimpahan, itu aku tulis. Ini ada kiri, ada kanan kan. Terus kasih gambaran tulisan cermin semesta. Aku tulis cermin semesta. Di situ aku disadarkan, Feby, apa yang kamu mau itu ada di frekuensi kebahagiaan, ketenangan, berkelimpahan di frekuensi atas. Tapi tubuh kamu bergetar di frekuensi bawah. That's why Harley kamu nggak keluar. Di situ, oh alah, aku baru mengerti kenapa semua rentetan yang aku lakukan, puasa, dan itu bukan tidak sama sekali berarti, itu berarti sekali gitu. Tapi belum cukup menyempurnakan usaha aku. Nah, ternyata usaha-usaha aku secara, secara, syariat lah bisa dikatakan gitu ya, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, sholawat, tidak menyakiti orang dan lain-lain. Ternyata ada yang mendalam harus kita tahu, ada substansi kenapa kita ada di dunia ini yang perlu kita tahu, yaitu kesadaran, Mas Hendra. Kesadaran, dan kita harus memahami bahwa semua kunci realisasi itu ada di 3 judul, energi, vibrasi, dan frekuensi. Energi, vibrasi, dan frekuensi diletakkan di dasar pondasi kesadaran, itu perfect banget hasilnya. Dari situ aku memahami bahwa, oh, keinginan aku bertengger di vibrasi atas, dia ada di vibrasi kebahagiaan, dia ada di vibrasi bersyukur. Sementara tubuhku bergetar di ketakutan, di kebingungan, di kekhawatiran, di kecemasan, di kemarahan. Kira-kira motor ini bakal turun nggak, Mas, kalau aku bergetar terus di situ? Enggak dong? Enggak, karena frekuensinya nggak sama. Jadi ternyata motor ini harusnya sudah turun, menunggu hukum Oke. kepantasan. Maksudnya gimana? Menunggu aku pantas untuk menerima itu. Cara pantasnya gimana?
bergetarlah dalam vibrasi yang sama. Kamu akan mendapatkannya. Di titik aku memahami dan sadar akan itu, oh oke. Di AMC reguler motor belum keluar, Mas. Lalu teman-teman dan Mas Firman kasih tahu, ada AMC Platinum harga 17 juta gitu kan. Iya, iya. Oke, Karena 17 juta. Sekarang udah Betul. 22 juta kayaknya. Mhm. Nah, manifestasi kelima. Pada saat aku tahu ada angka 17 juta, kan lebih baik beli susu anak ya, Mas. Iya dong. Saat itu ya. Akhirnya aku berpikir, aku kan udah tahu caranya, tetap ikut kelas, tetap Mas Firman terima transferan, tapi kan nggak harus dari dompet aku dong, Mas. Bener nggak? Iya, Kan iya. semesta berkonspirasi dengan jalannya. Tugas aku hanya set goals, and then kasih video dalam pikiran, and then kasih bahan bakar roket emas agar itu terjadi, and then step 4-nya adalah lepaskan. Let go, ikhlaskan, lepaskan. Itu yang aku lakukan untuk aku ikut Platinum tidak mengeluarkan uang sesen pun. Itu cuma 3 hari waktu itu. Jadi setelah aku kelas reguler di Agustus, aku bikin video setelah aku mengerti gitu, oh gambarannya di titik vibrasi ini, di titik rasa yang harus sama apa yang aku mau. Akhirnya aku memahami bahwa oke, aku pelajari polanya, step-stepnya aku ikutin. Akhirnya just pause dulu sebentar, sadari nafas, setelah itu make a video in your mind, 5 menit sebelum tidur. Aku bikin video, aku ada di kelas sama Mas Firman. Kan kalau kelas Platinum itu kan private ya, berdua. Iya. Mas Firman nerangin, nulis di board, aku duduk, itu sampai merinding ya Mas Hendra, bikinnya harus sampai merinding ya. Pakai bahan bakar roket emas, 5 panca indera bervibrasi, sampai ini tuh, ya Allah terima kasih ya Allah udah di kelas, aduh dingin banget AC-nya, padahal waktu itu kan di kamar, bukan di kelas Surabaya gitu. Makasih, itu kayaknya cuma 2-3 kali deh aku bikin video saat itu. Dan kejadiannya apa Mas Hendra setelah itu? Tiba-tiba aku lagi ngerekap kebutuhan yatim. Oh, anak yatim butuh sepatu. Anak yatim ada 17 anak yatim totalnya. Wah, totalnya ada 17 juta nih. Beli buku, beras mereka juga ibu yatimnya nggak ada. Aku lagi ngetik gitu kan. Jadi aku punya kebiasaan anak-anak yatim kebutuhannya apa aku suka rekap dan aku bawa tahajud. Dan bawa tahajudnya gini, ya Allah yang maha baik, ini adik-adik yatim kasihan ya Allah. Kasih rezeki dia dong ya Allah. Setelah itu aku serahin sama Allah, jadi jalannya dan selalu begitu gitu. Nah pada saat aku lagi ngerekap kayak gitu untuk malamnya aku bercerita gitu kan istilahnya memberikan vibrasi cinta untuk pada akhirnya ada rezeki buat teman-teman yang lain, adik-adik kita. Temanku nelfon dari Dexton, Ferry Dexton namanya. Halo Kak, dia bilang gitu. Hai Fer, aku bilang. Kak, kakak kalau hari ini lagi apa Kak? Oh kebetulan nih lagi ngerekap, kata aku gitu. Aku ikutan boleh Kak? Boleh, kata aku gitu. Kenapa Fer? Iya Kak, aku lagi ada goals nih Kak sebenarnya Kak. Aku kan bingung Kak mau cerita ke siapa. Oh ya gimana? Goals kamu gimana? Perusahaan kita tuh punya target omset 15 juta Kak. Sementara aku pengen 15 M, tapi aku pengen targetnya itu 20 M gitu. 20-25 M lah Kak, dia bilang. Oh oke, kalau kayak gitu mah harus pakai AMC Platinum, Fer. Kalau udah MM-an gede kayak gitu, apa tuh Kak Platinum? Aku ceritalah sedikit reguler gini, Platinum gini. Oh gitu. Siapa yang ngajar? Firman Pratama, Surabaya. Oh gitu, kakak udah Platinum? Belum, aku reguler, aku lagi menuju ke sana lah. Kakak mau ikut? Kata dia. Iya, aku mau ikut. Aku juga mau ikut dong, Kak. Iya, boleh, ntar kita bareng. Oh gitu ya. Ada nomor rekeningnya Firman Pratama? Ada. Kamu mau ikut? Iya, aku mau bayar, Kak. Kata dia gitu. Oh iya udah boleh. Ntar aku minta nomor rekening apa segala aku kasihin. Ini Fer, kalau kamu mau ikut boleh. Oke. Itu nggak sampai 5 menit kemudian dia WhatsApp aku. Kak Feby, tolong cek WhatsApp. Pas aku cek, oh Fer, ini apa? Kok keterangan Platinum Feby Farlina? Fer, ini apa? Iya Kak, selamat ya Kakak untuk bisa kelas Platinum itu udah aku bayarin. Fer, jangan bercanda Fer, kata aku gitu. Anggap aja aku neraktir cendol Kak, kata dia gitu. Aku neraktir kelas tuh buat Kakak, cara neraktir kan bisa macam-macam dong Kak. Anggap aja aku neraktir makan, kata dia gitu. Hah, neraktir makan 17 juta?
absen aku, kata dia gitu. Mhm. Akhirnya itu proses cuma kurang lebih 1 minggu dari aku quantum jam itu. Dengan Hmm. cara tadi, dia dikasih intensinya apa, set your goal, and then make a video in your mind, 5 panca indera bervibrasi, kasih rasa, setelah itu let go, lepasin. Nggak usah tanya bisa apa enggak, kapan terjadinya nggak usah ditanya, nggak usah, lepasin aja, lepasin sama Allah yang maha tahu jalannya, lepasin. Setelah itu ikut platinum. Nah, di platinum itulah aku saranin banget teman-teman, platinum yang harganya 22 juta itu keren banget, kebangetan udah kerennya, keren banget. Aku saranin ikut kelas regulernya Mas Firman, platinum juga. Pada saat itu aku mulai diajarin untuk nulis apa yang aku mau, diajarin tuntas di situ. Aku platinum September, Mas Hendra, aku udah mulai mengerti. Oh, posisi diriku sebenarnya siapa di platinum dibuka. Oh my God, dan itu kita buka, Mas Hendra, di kelas yang persembahan dari Ngaji Oke, Rosso oke. buat teman-teman. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Iya. Soalnya kamu tuh kurang ajar kalau udah kadung ngomong gitu ya. Aku nggak dikasih kesempatan untuk tanya gitu ya. Lagi ya. Oke, go ahead. Jadi gini, apapun nama kelasnya gitu ya, bagaimanapun juga, aku juga kenal banyak teman-teman gitu. Ketika kemudian ikut kelas yang mahal-mahal, itu dia susah untuk kemudian mengimplementasikan dalam kehidupannya gitu, Feb ya. Ya, Meskipun dia ikut banyak lah ya, aku juga ikut mindset milionernya Bosman, Mas Arif RH, Mas Firman segala macam, Mas Riko dan seterusnya gitu ya. Tapi teman-teman tidak sedikit loh, Feb, atau mungkin bisa dikatakan banyak sekali yang kemudian susah dalam menerapkan gitu. Sehingga kemudian aku masih stagnan nih Mas, after MMBC kemarin dan seterusnya gitu kan, banyak yang cerita seperti itu gitu. Nah, apa yang membedakan kelasnya Feby gitu ya, Abundant Revolution yang kita create berdua itu, ya. sehingga kemudian teman-teman itu tahu cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Bedanya apa gitu? Gimana gimana itu, Feb? Iya, itu aku sadari banget, Mas. Karena teman-teman juga banyak yang cerita. Jadi gini, Mas. Biasanya kalau kita ikut kelas, at least kelas yang sehari atau kelas yang 3 hari, euforia, kebahagiaannya itu hanya ada di dalam kelas. Ya, Hmm. pada saat keluar kelas, kadang kita bingung step-step apa yang mau dilakukan, harus bagaimana, tanya, istilahnya keterangan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pembuka hijabnya itu memang kelas, yang membuka mindset, membuka wawasan semuanya. Tapi nggak bisa berhenti sampai di situ, Mas Hendra. Oke. Ternyata yang aku pahami setelah after class itu minimal teman-teman masih butuh pendampingan, butuh didampingi, butuh ditemenin, butuh kalau di WhatsApp bisa jawab, di telepon oke, kita angkat gitu istilahnya. Oh, iya, iya, Butuh iya, yang iya. namanya sahabat, butuh yang namanya teman untuk how the play the system, how the play hasil kelas itu after class gitu. Itu yang aku rasain sih, karena pengetahuan akan jadi tetap pengetahuan kalau enggak dipraktekin, Mas Hendra, absolutely 99% itu kayaknya not works deh, Mas. Hmm. Ini enggak akan berhasil. Jadi apa yang membedakan kelas-kelas yang lain dengan yang Mas Hendra buat, dan kebetulan aku juga ikut join di situ, yang anggaplah ini sebagai dedikasi Ngaji Rosso 2024, Mas Hendra persembahkan buat teman-teman. Teman-teman Yes. enggak hanya dapat itu kelas sebagai asumsi resume secara inti dari kelas-kelas sebelumnya, tapi setelah kelas, teman-teman akan ditemenin selama 30 tahun. 30 hari maksudku, sorry. 30 Teman-teman hari. akan ditemenin selama 30 hari untuk bagaimana hari-hari itu dilakukan, bagaimana ngatur mindset, bagaimana merilising, bagaimana berprasangka baik terhadap Allah, bagaimana cara membuat video di dalam pikiran, bagaimana mengincas rasa di dalam video itu, bagaimana melepaskan goal itu akan ditemenin setiap harinya. Jadi yang membedakan Mas Hendra, selama 30 hari setelah kelas, itu hari pertama itu ada announce gitu. Ada teman-teman hari pertama kita lakukan ini ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh kita diskusi di grup atau japri aku gitu misalnya. Iya, iya, Di iya. hari kedua pun sama. Nah, di hari kedua sama, di hari ketiga sama, di hari keempat sama, dan sampai 30 hari proses setelah pembelajaran. Jadi masih harus, yang aku rasakan masih harus ditemani. Oke. Kenapa kita buat setup seperti itu? Ini atas dasar pengalaman pribadi, Mas Hendra. Iya. Aku ikut banyak sekali kelas yang istilahnya setelah kelas terus garuk-garuk kepala yang apa dulu ya? Aduh, gimana dulu ya, bingung gitu istilahnya. Dan di sini di kelas ini Mas Hendra, tim Ngaji Rosso, dan ada tambahan di sini aku di sini. Di sini nggak ada coach ya, Mas Hendra. Nggak Iya, ada iya. coach, nggak ada guru, nggak ada ini itu, nggak ada. Kita teman belajar. Kita sama-sama teman bertumbuh, teman-teman yang sama-sama
memahami bahwa ini udah 2024 ya. Apa yang jadi habit kita hari ini yang akan kita manifestasikan kan Mas Hendra di 2025, Ya, benar nggak sih? betul. Ya, mindset kita saat ini, kita kan sebenarnya ada beberapa poin ya, ada abundant identity dulu yang harus dibentuk. Identitas diri kamu dalam abundant tuh judulnya apa gitu loh. Aku yang beruntung kah? Aku yang berkelimpahan kah? Istilahnya. Setelah syarat nolnya bahwa Allah nih yang maha baik. Nah, setelah itu harus ada abundant mindset, Mas Hendra. Kalau mindsetnya nggak dibenerin juga nggak mungkin gitu. Nah, setelah itu harus ada abundant activity. Di dalam activity-nya ini juga harus menggambarkan itu. Nah, ini semua dilakukan after class, Mas Hendra. Oke. Jadi di kelas itu diterangkan sampai terbuka pemahamannya, kita tanya jawab dan lain-lain di situ. Di hari berikutnya kan suka, aduh kok pertanyaannya muncul sekarang ya? Kok ini nggak ngerti ya setelah ini? Ini gimana? Nah, pendampingan selama 30 hari itulah yang jadi bonding, yang jadi persembahan luar biasa dari Ngaji Roso kepada teman-teman semua gitu. Jadi Terus ini, sebenarnya awal mula aku tuh tertarik banget untuk kemudian ngenalin teman-teman sama TVB, tak kenalin ke teman-teman itu kan awalnya dari gara-gara testimoninya Mas Torik kan. Mas Torik ketika privat sama TVB itu luar biasa. Mas Hendra, terima kasih banyak ya. Aku akhirnya dikenalin sama Teteh, pendapatanku dari tak terduga banyak banget. Aku bersyukur banget. Jadi si Torik itu kan kayak saudaraku sendiri gitu Teh ya. Jadi ya, nah, itu kemudian teman-teman kemarin yang habis London Revolution 1 juga keren-keren banget. Mereka puas-puas semuanya gitu ya. WA yang masuk gitu ya, Feb ya. iya banget. Bahkan mereka bilang, Mas Hendra sama tim kok angkanya ekonomis banget ya. Padahal ini kelas harga motor yang di atas 25 juta katanya gitu. Iya. Betul, betul, betul. Dan ada satu testimoni dari teman-teman di kelas batch 1 kemarin yang menarik Mas Hendra. Hmm. Ya, ada salah satu teman yang cerita bahwa dia itu ratunya training deh bisa dikatakan. Hampir semua training dia datengin, training Hoskin juga dia datengin, David Hoskin ya. Dia datengin bayar 9 juta, dia datang dari luar kota, terus pelatihan kelas yang pernafasan hampir semua gitu dia lakukan. Tapi di ujung-ujung ceritanya bingung gitu, bingung caranya gimana aplikasiinnya dan kok nggak kelihatan progres yang membahagiakan, menenangkan hati dia gitu. Sampai pada saat kemarin dia ikut kelas, ada teori, kan di kelas tuh kita ada tiga hukum semesta yang kita buka ya Mas Hendra ya. Yes, Bahwa yes. semesta itu bagaikan cermin raksasa yang memantulkan apapun yang kita lepaskan ke semesta berupa energi dikembalikan lagi sama seperti yang dilepaskan. Nah, yang kedua adalah law of projection. Apapun yang kita proyeksikan di layar itu berasal dari endapan pikiran dan emosi di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain marah, komplain dan lain-lain, mereka cuma tukang pos, Mas Hendra. Oke. Mau kasih tahu, hey, kamu ada endapan emosi yang menutup kelimpahan kamu mau masuk, harus dilepaskan. Nah, itu nggak disadari sama teman-teman semua. Ya. Dan hukum Terus semesta ini, yang ketiga, ya. sebelum dilanjutin sama TVB gitu ya, aku pengen memperjelas lagi untuk kelas Badan Revolution-nya TVB itu, nama kelasnya Badan Revolution, jadi revolusi keberlimpahan sejati begitu. Teman-teman akan diajak belajar tentang ya cara tepat untuk melipat gandakan sumber penghasilan. Doa dan manifestasi bisa terjadi dengan mudah, cepat, dan terkendali ya Feb ya. Terus Ya. kemudian cara cepat melepas luka batin penghambat kesuksesan dengan mudah dan santai. Nah ini yang keempat tuh menarik jodoh dengan mudah dan menyenangkan. Nah itu nanti Febi akan cerita juga tentang pengalamannya cari jodoh. Terus memahami hukum semesta 369 agar jalan hidup sesuai dengan yang kita inginkan tentang frekuensi, vibrasi, energi gitu ya. Meditasi magnet rezeki. Terus kemudian pendampingan di WA group. Jadi semacam kayak 30 days daily rutin begitu. Dan teman-teman yang mungkin pengen join bisa kontak di bio admin TikTok atau di kolom deskripsi YouTube di Ngaji Rosok. Nanti bisa WA aku tanggal 19 acaranya. Tanggal 19 itu yang batch 2 ya. Tanggal 19 hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Ya, hari Kamis setengah jam berapa? Jam 7 ya Mas Hendra ya? 7.30. Ya, 7.30. Lanjut. Nah, lanjut yang tadi. Ternyata dengan kita merubah frekuensi rasa hati kita sesuai apa yang kita mau, dari situ Mas Hendra itu amazed banget ya dengan mengetahui 3 hukum semesta ini di dalam kehidupan kita yang tadi itu yang sudah disebutkan sama Mas Hendra tadi. Apa yang terjadi? Aku mulai mempraktekkan itu di tahun 2019 di bulan September. Harley aku nyangkut hampir 1,5 tahun. Kakak aku di Amerika bilang nggak mungkin, Feby. Teman-teman aku bilang nggak mungkin. Mama bilang nggak mungkin. Tapi aku punya hukum yang pertama. Allah baik. Prasangka aku di luar batas manusia biasa. Apa yang terjadi Mas Hendra? Ketika konsisten praktek. Ini kuncinya Mas Hendra. Jadi kalau habis pelatihan terus
udah aja gitu, nggak dijalanin melepaskan emosi, nggak dijalanin bersyukur, ya memang nggak works, Mas, gitu. Jadi Oke. pada saat itu, 1,5 tahun lebih motor nyangkut harus ngeluarin uang 1,3 miliar, di Oktober 2019 motor itu keluar tanpa aku ngeluarin uang 1 sen pun. Kisah nyata, Mas. Keren, 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 keren. Motor itu keluar dan aku terbengong-bengong dengan situasi itu. Tiba-tiba ada satu kondisi dan lain-lain. Si owner-nya itu langsung, owner motor gitu ya, pembelinya itu langsung membayar itu semua dan dia berurusan sama agen yang bermasalah dan aku tidak mengeluarkan uang sesen pun, seakan-akan kayak Allah tuh cuma mau bilang, paham ya Feb, ketika kamu bervibrasi di situ, apa yang kamu mau, kamu dapet gitu. Vibrasi bersyukur, berkelimpahan, bahagia, senang, gembira, stay di situ aja, abaikan realita, yang penting responmu terhadap realita itu. Tidak Itu penting kuncinya. realitasnya, yang penting adalah respon terhadap realitas Yes, itu. yes, Dan respon itu responnya. kan kaitannya sama pikiran, kaitannya sama perasaan. Itulah yang disebut Iya, sebagai the law of projection, gitu ya, Feby ya. yes, betul banget. Tapi untuk Oke, memulai semua itu, untuk pada akhirnya kita bisa bergetar di dalam bersyukur, berbahagia, nggak mungkin Mas kalau tanpa melepaskan dulu. oke, oke. Melepaskan dulu endapan emosi berupa ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, keresahan. Teman-teman boleh nih eksperimen cek dalam hidup teman-teman saat ini atau dalam hidup Mas Hendra saat ini. Ada nggak yang Mas Hendra benci? Misalnya aku sebel sama mertua, misal aku marah, masih memendam kemarahan, kesedihan, Ada, Feb, ada. kekecewaan, mangkel. Kalau misalnya ada, itu harus dilepas dulu, Mas. Oke. Karena itu menghalangi kelimpahan dan kelancaran apa yang kita mau masuk. Dia kayak payung gitu Iya, loh, iya. Mas. Ini kita, ini Oke, bentar, payung. bentar. Gitu. Sorry, Feby, aku ngomong bentar. Ya, Biar konkret gitu ya. Aku kan ada yang mangkel sama benci sama seseorang gitu ya. Yuk, oke. ajarin sebentar aja caranya ngelepas ini di spill aja. Nanti pun diperdalam di kelas tanggal 19 Desember aja ya, Feb ya. Setelah itu Oke, nanti kita akan bicara soal jodoh gitu ya, Feb ya. boleh. Jodoh, jodoh, jodoh gitu ya. Ayo, 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 Feb, Oke, gimana, gimana, oke, gimana? oke. Karena kekesalan mangkel ini kan menutupi keinginan Mas Hendra mau terjadi dengan lancar ya, benar nggak? Oke, Ya, sekarang Mas iya. Hendra. Sekarang Mas Hendra, kunci dari semua realisasi itu kekosongan dari ego. Oke, sekarang Mas Hendra Oke. stop dulu sebentar, boleh nggak? Pause Boleh, dulu. boleh, boleh. Pause dulu, diam dulu sebentar. Boleh nggak Mas Hendra diizinkan saat ini aja untuk menyadari nafas? Cooling down dulu, tenang dulu, pikirannya ditenangin dulu. Boleh nggak diizinkan untuk menyadari nafas? Boleh, boleh. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Oke, pada saat nafas masuk, pelan-pelan, Mas Hendra bisa rasakan nggak ada udara yang masuk membuat dingin rongga hidung kiri kanan. Kerasa nggak ada dingin di situ? Kerasa, kerasa. Oke, good. Pada saat nafas masuk, boleh nggak Mas Hendra terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa saat ini energi semesta yang maha baik, energi cinta murni tanpa batas itu masuk ke dalam tubuh Mas Hendra. Pada saat Ya. nafas keluar, energi itu terilis. Energi kemarahan, kebingungan, kesedihan, itu terlepaskan bersama nafas. Oke. Sekarang, apa yang Mas Hendra rasakan saat ini? Kesal. Ada apa? Ada kesal gitu karena utang belum dibayar gitu. Oke. Oke, ada kesal karena ada sesuatu yang perlu dilangsungkan berupa Ya, ya, pembayaran ya. hutang. Oke. Sekarang, boleh nggak sama Mas Hendra dipahami bahwa rasa kesal itu, rasa marah itu, rasa sebel itu, rasa kecewa itu, boleh nggak Mas Hendra pahami bahwa Mas Hendra lah yang 100% bertanggung jawab terhadap semua rasa itu. Boleh I nggak see. Mas Hendra terbuka Boleh, pada boleh. sebuah kemungkinan itu? Boleh, Boleh. boleh. Oke. Sekarang boleh nggak diizinkan rasa kesel mangkelnya itu hadir naik ke permukaan? Boleh nggak Mas? Oke. Izinkan kasih ruang dulu agak luas di situ sedikit. Oke. Sekarang boleh nggak Mas Hendra duduk bersama emosi itu dulu. Berdamai dengan rasa itu. Duduk dulu sebentar dengan rasa itu. Karena substansi dari kehidupan ini yaitu keutuhan, Mas. Kebahagiaan disambut, masalah juga disambut. Kebahagiaan dan masalah itu keutuhan. Boleh nggak Mas Hendra sekarang izinkan untuk menyambut rasa itu? Boleh nggak Mas? Boleh, boleh, boleh. Bukankah masalah ini hadir hanya sebuah bentuk manifestasi dari cinta murni tanpa batasnya Allah aja buat Mas Hendra? Bahwa ada hikmah baik di belakang ini yang kita belum Oh, pernah pasti. tahu. Hmm. Nah,
emosi kesal ini boleh nggak sama Mas Hendra diizinkan untuk bisa dilepas, terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh, boleh. Kita lakukan proses pelepasannya, atau let go, atau releasing dengan welas asih ya Mas Hendra. Iya, iya. Tidak didorong, tidak di sana pergi, nggak di lo keluar, gue mau jauh. Nggak begitu Mas. Tapi dengan kesadaran kita memahami bahwa aku 100% bertanggung jawab terhadap rasa ini karena berasal dari aku, pantulan aku merealita. Aku duduk bersama itu, aku sadari penuh, aku sambut dia ada energi ini hanya mau pulang Mas ke sumbernya. Hanya mau pulang, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Karena tanpa Mas lepaskan dia untuk let go, dia akan looping, akan kejadian lagi di berikutnya. Sekarang dalam kesadaran yang penuh, dalam keindahan dan cinta Mas Hendra yang begitu besar, boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh, boleh, boleh. Mau nggak Mas kekesalannya ini dilepas? Mau Feb. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Mas Hendra yang kesal itu atau Mas Hendra yang sadar bahwa kesal itu ada? Aku yang sadar. Kesal itu ada. Oke. Aku Sekarang sadar bahwa pelan-pelan. kesal. Oke. Sekarang pelan-pelan lihat lagi. Masih ada nggak rasa itu? Walaupun tipis. Ada nggak? Tipis sih dan apa ya? Aku boleh sedikit berkomentar gak sih? Boleh. Heeh. Jadi semacam ini sebenarnya hampir mirip juga dengan ketika kemudian kita benci sama seseorang, terus kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Ketika aku ingat yang tadinya benci, aku mencoba untuk mendoakan dia, menghadirkan perasaan suka dan sayang, cinta sama dia gitu. Itu hampir mirip sih, Feb, Ya, rasanya. ya, hampir mirip. Oke, Sebetulnya oke. yang terpenting adalah bahwa rasa itu berasal dari kita dan kita 100% bertanggung jawab terhadap rasa itu. Itu start Oke, pertama untuk oke. bisa menerima dan mencintai sebenarnya. Oke. Nah, Terus kalau kalau masih misalnya ada, kita sedikit gimana? kalau masih ada sisa-sisa, is oke. Sekarang gini, sisa-sisanya ini boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Oke, boleh, boleh. Oke. Rasa ini dia berasal dari wanting, Mas. Ada sebuah keinginan dasar manusia semua gitu. Wanting untuk mengontrol sesuatu, wanting untuk dapat approval, gue nih yang harusnya menyelesaikan ini, misalnya gue yang harusnya bisa mengatur ini jangan sampai terjadi misalnya, atau wanting secure, gue pengen damai, gue pengen secure aja, pengen aman dari semua ini, atau wanting to be separate, atau pengen terpisah dari rasa ini. Mas Hendra ada nggak wanting to be control dan lain-lain dari rasa ini, ada nggak Mas? Ada. Oke, boleh nggak wanting ini juga diizinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Oke. Oke, sekarang dicek lagi, ada nggak rasa identitas dirinya Mas Hendra yang merasa, gue nih yang jadi korban, gue nih yang kesel, aku yang rasanya nggak enak, aku. Nah, si akunya ini ada nggak rasanya? Banget, Banget. banget. Iya. Mas Hendra tahu nggak, kunci dari menyelesaikan dan membuat ini semua smooth terjadi itu dengan melepaskan emosinya, melepaskan wanting keinginan dasarnya, dan melepaskan identitas diri sebagai aku yang kadang merasa sebagai korban. Gitu. Karena sebenarnya ini semua harus dilepaskan. Sekarang boleh nggak diizinkan keinginannya, wantingnya, akunya yang merasa bahwa aku nih yang jadi korban, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk disambut kehadirannya? Ya, aku sambut tadi. Boleh nggak diizinkan untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh, boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi, Mas Hendra kah 3 lapisan itu, emosi, wanting, dan ego, atau Enggak. Mas Hendra yang sadar bahwa 3 itu ada? Aku yang sadar bahwa perasaan, ego, wanting itu ada. Oke, sekarang Mas Hendra pahami bahwa aku yang sadar sebagai tuan rumah bagi rumahmu ini. Anggap emosi, kekesalan, dan lain-lain sebagai tamu. Anggaplah dia kayak tamu, ada tuan rumah, ada tamu. Anggaplah kekesalan ini tuh tamu yang menjadi gambaran situasi perasaanmu. Dia cuma tamu gitu loh, yang bakal pulang kok, dia datang dan pergi kan kalau tamu, ya. Gambarkan tamu itu bagaikan awan biru kah, awan merah kah, awan hitam kah, terserah Mas Hendra. Tamu dan dia mau pulang. Atau dalam sebuah kesadaran, berapa lama itu tamu berada di rumah lu, berada di rumahmu, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, agak lama ya pasti. Iya. Sekarang mau dipegangin terus atau mau diurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Diurai dong. Oke, sekarang tamunya boleh nggak diizinkan untuk pulang? Boleh. Oke, just make a video in your mind. Bikin video dalam pikiranmu. Tamu itu pelan-pelan keluar
tamu itu adalah cakupan dari emosi, wanting, dan identitas dirimu. Pelan-pelan izinkan dia keluar lewat pintu depan. Sampai kosong. Udah nggak ada lagi tuh si tamu. Cek lagi di kamar-kamar, barangkali masih ada yang nyelip-nyelip. Cek lagi sampai dia keluar lewat pintu depan. Untuk terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Lepaskan. Sekarang, just make a video in your mind. Sampai kosong, Mas Hendra. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku ya. Kosong, Feb. Oke, cek lagi di kamar-kamar, mungkin masih ada tuh. Cek lagi pelan-pelan. Udah nggak ada. Oke. Bukankah saat ini yang tersisa hanya cinta murni tanpa batas sejatinya dirimu? Boleh nggak Mas Hendra terbuka pada sebuah keinginan? Bahwa saat ini yang ada hanya kedamaian. Yang ada hanya ketenangan. Yang ada hanya rasa bahagia kamu dan dia. Dalam satu energi yang penuh bahagia luar biasa. Bisa nggak Mas Hendra diem dulu dalam rasa ini? Diem dulu dalam tempat kedamaian ini. Diem dulu di tempat yang membahagiakan ini. Kasih ruang waktu dirimu istirahat sebentar, Mas Hendra. Dari capek-capek megangin itu. Happy dulu sebentar di kedamaian bersama dirimu yang asli. Dalam kebahagiaan dan keheningan dan kedamaian. Diem dulu sebentar, Mas Hendra. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Udah, Feb, jangan lama-lama, kasihan nunggu teman-teman. Mantap. Keren sih. Aduh, enteng ya, Feb, lega. Jadi ya ini mungkin yang disebut sebagai ruang tanpa nama atau ruang rindu.